بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidas suhur, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat online Manusawa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjumpai bulan yang suci, bulan yang penuh maghfirah, bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Alhamdulillahirabbil alamin, patut kita syukuri dengan berucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena banyak saudara-saudara kita yang menginginkan beribadah di bulan suci yang mulia ini, tetapi terlebih dahulu dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat online Manusawa yang dirahmati Allah, salawat beserta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Berpuasa sejatinya bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga harus secara batiniah. Berpuasa kita harus semata-mata menahan seluruh anggota badan kita. Jangan sampai kita berpuasa tidak mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan bahwa khamsatu asya'atuh bituh sauma. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan nilai pahala puasa kita. Di antaranya yang pertama adalah al-kadzib, yaitu orang yang berbohong. Ketika kita berpuasa namun sering menyampaikan berita-berita yang bohong, berita-berita yang tidak benar, atau berita-berita yang hoaks, yang bisa membuat orang lain senantiasa terjerumuskan karena kebohongan kita, jangan sampai kita berpuasa namun tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah karena lisan kita tidak dijaga. Yang kedua yaitu wal ghibah. Ketika orang berpuasa namun dia hanya bisa menghibah atau bergosip atau mencela orang lain, hal yang seperti ini bisa membatalkan nilai pahala puasanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita isi hari-hari kita dengan berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan bersolawat hanya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ada waktu lagi untuk kita mencela orang lain, menggosip orang lain, atau menggunjing orang lain. Karena ini akan mengurangi nilai pahala kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu wan namimah. Wan namimah yaitu orang yang berpuasa namun senantiasa mengadu domba, menjadi propaganda, menjadi provokator, mengkompor-kompori orang, yang sehingga bisa membuat orang berkelahi, orang bisa bercekcok, atau orang bisa berselisih. Jangan sampai kita menjadi orang yang wan namimah, yaitu mengadu domba. Kita berpuasa tetapi tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, sahabat online Manusawa, yaitu wal yaminul humus. Wal yaminul humus. Ketika ada orang yang berpuasa namun ia selalu berjanji, tetapi janjinya janji palsu, atau dia bersumpah tapi sumpahnya sumpah yang palsu. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita harus hindari hal-hal yang seperti ini karena bisa membuat, mengurangi, atau bahkan menghilangkan nilai pahala puasa kita. Yang kelima atau yang terakhir yaitu wan nazru bisyahwat. Ketika orang yang berpuasa tapi memandang dengan syahwat, maka tentu orang yang seperti ini bisa mengurangi pahala puasanya, bahkan menghapus nilai pahala puasanya karena dia memandang sesuatu yang timbul dengan syahwat. Apalagi di era modern seperti ini, sesungguhnya niat kita baik, ingin melihat ceramah-ceramah
ingin melihat dakwah-dakwah yang positif yang ada di media sosial, yang ada di YouTube, tetapi mungkin ada saja iklan yang lewat di media sosial itu yang tampaknya berisikan foto atau video yang tidak pantas kita lihat. Sebagai kaum muslim, kita harus menjaga penglihatan kita agar jangan sampai melihat dengan syahwat, apalagi kita sedang berpuasa. Karena ini akan merusak nilai pahala puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi wal ju'i wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Inilah orang-orang yang berpuasa, dia diterima puasanya tetapi mendapatkan nilai pahala, tetapi tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak bisa menjaga tadi secara batiniyah, tidak bisa menjaga pandangannya, tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga pendengarannya, tidak bisa menjaga tangannya, dan tidak bisa menjaga kakinya untuk selalu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini yang tidak bisa menjaga sesuatu dengan baik secara keseluruhan, jangan sampai menjadi orang yang rugi atau orang yang sia-sia. Berpuasa tetapi tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kita bekerja siang dan malam, kita banting tulang tapi tidak mendapatkan gaji. Dan yang lain juga diibaratkan kita menanam tetapi tidak akan menuai hasil yang kita tanam. Atau di era milenial seperti ini bisa diibaratkan anak muda yang bertahun-tahun mendekati seorang cewek atau perempuan, bahkan menggombalinya, tetapi malah justru menikahnya dengan orang lain. Sungguh sangat percuma sekali. Yang seperti hal ini, orang yang berpuasa namun tidak bisa menjaga anggota badannya dari hal yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa, maka sia-sialah perbuatan yang kita lakukan itu atau ibadah yang kita lakukan itu. Marilah senantiasa kita jadikan puasa kita berkualitas, di samping berpuasa secara lahiriah, tetapi juga harus berpuasa secara batiniah. Demikianlah kultum atau uraian hikmah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk sahabat online Manusawa sekalian. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima nilai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah bagian dari keluarga besar SMK Ma'arif NU 1 SMK bisa, SMK pasti bisa. SMK Manusawa luar biasa. SMK Ma'arif NU 1 Jaya.